Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya di channelnya Rumah Nijar. Dan untuk kali ini seperti biasa ya, aku belanja di Glosir. Yang kedua ya, ini aku belanjanya ini di hari Sabtu. Sambil aku bongkar belanjaan aku dan sambil aku membereskan belanjaannya, seperti biasa ini aku direcokin sama si bocil. Aku mau berbagi tips atau barang apa saja yang harus dijual di toko sembako atau warung sembako kecil-kecilan seperti aku yang masih pemula. Jadi sambil aku beres-beresin belanjaan warung aku, simak 10 macam barang yang harus ada di warung sembako pemula. Selamat menyimak ya teman-teman. Ini aku bagikan atau aku sharing pengalaman yang aku alami awal mula aku membuka warung kecil-kecilan yang pernah aku share juga dengan modal 400.000. Jadi waktu itu aku beli apa aja. Jadi barang-barang inilah atau 10 macam barang inilah yang aku beli di awal mula aku membuka warung kecil-kecilan. Langsung saja ya untuk yang pertama di poin nomor 1 aku beli itu 9 bahan pokok ya teman-teman, seperti terigu, minyak, telur, tepung kanji, gula pasir, dan yang lainnya ya teman-teman. Karena apa? Sembako itu harus ada di warung kita. Aku simpen di poin yang pertama karena itu yang paling banyak dibutuhkan sama ibu-ibu atau sama orang-orang yang udah berumah tangga. Pasti banget butuh sembako ini ya teman-teman. Lanjut lagi ya ke poin yang kedua, rokok ya teman-teman, atau tembakau. Kalau di tempat aku itu nyebutnya bako ya teman-teman. Jadi untuk poin yang kedua itu yang harus ada di warung pemula itu ya rokok teman-teman. Di mana-mana rokok pasti dicari sama bapak-bapak teman-teman atau sama anak muda. Karena di tempat aku pun seperti itu ya teman-teman. Rokok itu dalam sehari itu alhamdulillah menghabiskan beberapa bungkus, meski untungnya gak seberapa ya. Tapi alhamdulillah gitu teman-teman. Kalau di tempat aku, rokok yang paling laris, yang paling laku terjual itu rokok jarum coklat sama jarum super. Yang laku keras ya teman-teman. Jarum coklat itu banyak peminatnya di tempat aku karena orang tua atau anak muda di tempat aku hampir suka sama rokok satu itu ya. Lanjut lagi ke poin yang ketiga, itu bahan-bahan masakan seperti roiko, kecap, merica, bawang merah, bawang putih, ketumbar, santan, ada santan bubuk, ada santan cair, seperti micin, garam. Itu juga harus ada ya di warung kecil yang pemula gitu.
Apalagi untuk aku yang waktu itu modalnya itu minim sekali. Jadi aku cuman beli satu renteng aja dari berbagai merek gitu ya, atau berbagai produk. Lanjut lagi untuk poin selanjutnya yang harus ada di warung pemula kecil-kecilan itu adalah alat-alat mandi. Alat-alat mandi seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, juga persabunan alat nyuci seperti liquid atau sabun colek, sama deterjen bubuk, deterjen cair. Seperti itu ya. Kalau di tempat aku itu untuk sabun jarang aku jual sabun yang cair. Aku seringnya jualnya sabun yang batang dengan berbagai macam merek. Seperti ada Nupo, Lippy Boy, ada Gift, ada Shinzui, ada juga Dettol, dan lain-lain. Kalau untuk pasta gigi aku cuman jualnya 2 macam aja ya, Pepsodent sama Ciptaden. Nah, kalau untuk alat-alat nyuci aku cuma jual deterjen cairnya cuman aku jual liquid aja, Soklin liquid. Tapi untuk deterjen bubuk itu aku jualnya dari merek Daya, Antisep, Soklin, Jaswan. Aku juga jual yang eceran 5 ribuan ya, yang agak besar. Kalau untuk yang sekilo itu jarang aku beli. Untuk poin selanjutnya yang harus ada di warung pemula, perkerupukan ya teman-teman. Aku juga jual berbagai macam kerupuk. Di tempat aku ada kerupuk setan, kerupuk jengkol, ada juga kerupuk asbes, kerupuk mie gitu ya. Ada juga aku jual seperti keripik-keripik, ada keripik moring, ada seblak kering gitu ya. Ada juga keripik-keripik yang dari singkong, keripik singkong gitu. Ada juga keripik talas, ada juga sistik gitu ya. Dan juga untuk kerupuk-kerupuk yang torosan keceran 1.000 sama 2.000 itu juga ada. Untuk poin selanjutnya itu jangan lupa harus ada juga mie instan ya teman-teman. Itu yang paling banyak dicari sama orang-orang, karena mungkin yang cara penyajiannya juga sangat instan. Mie instan aku jual berbagai macam rasa ya. Ini aku jual mie sedap, rasa soto, bakso, kari, sama mie sedap rasa ayam bawang. Aku juga beli mie sedap goreng juga. Ada juga aku beli mie sukses isi 2 yang kuahnya dan gorengnya juga. Ada lagi untuk dari Indomie geprek ya, aku beli geprek juga, mie goreng yang pedes itu lumayan laku di tempat aku. Sama ada mie sedap cabai rawit namanya yang cabai rawit itu. Di warung aku juga adain mie telur gitu ya, sama bihun juga. Untuk poin selanjutnya aku juga adain minuman ya. Minuman gelas otomatis nggak terlewat di tempat aku. Untuk merek Ale-Ale, Power App, ada juga Kopi Cup, Oki Jelly, ada juga Yokul, sama Teh Eko dan teh gelas juga. Teh Rio juga ada. Aku juga ngadain aqua gelas gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga harus ada obat-obatan yang cair gitu seperti obat panas dalam,
seperti larutan botol, cap kaki 3, ada juga larutan kaleng untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Untuk poin selanjutnya itu aku juga ngadain obat-obatan kapsul yang seperti itu ya. Aku juga ngadain meskipun cuman sedikit-sedikit, yang penting ada aja ya. Seperti Paramek, Remasil, Oskadon, Kontreksin, Bodreksin, Adem Sari, komik, yang seperti itu aja ya, dan lain-lainnya. Itu juga harus ada karena juga banyak dicari sama orang-orang sekitar di rumah aku. Untuk poin selanjutnya itu yang harus ada di warung pemula itu alat tulis ya teman-teman. Seperti buku, pulpen, patlot, penghapus, mangsi, kayak gitu ya teman-teman. Aku itu ngadain meskipun cuman sedikit-sedikit aja. Kalau untuk buku aku belinya cuman satu pak aja. Itu yang isi 38 lembar sama 58 lembar. Untuk poin selanjutnya yang harus ada di warung pemula itu kopi ya teman-teman. Jangan lupa, kata aku juga meskipun kita cuman beli satu renteng aja, yang penting ada berbagai macam merek ya teman-teman. Jangan lupa juga adain susu seperti susu cair, Indomil, atau susu bubuk gitu ya. Susu jahe juga aku ada ya teman-teman. Kopi susu atau kopi hitam gitu aku juga adain yang seperti itu. Karena dengan seiringnya waktu juga nanti bakalan kalau misalkan di warung kita gak ada, itu orang bakal nanyain terus, jadi otomatis kita juga akan beli barang yang orang lain tanyain. Lanjut lagi untuk poin yang terakhir yaitu jajanan anak-anak. Nah kalau untuk ini aku nggak pernah kelewat belanja teman-teman, karena di tempat aku juga selain banyak anak-anaknya, mereka juga suka banget jajan-jajan makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang unik gitu ya teman-teman. Jadi aku juga selalu belanja jajanan-jajanan yang unik dan menarik anak-anak gitu. Kalau jajanan anak-anak itu banyak macamnya ya teman-teman, banyak rupa-rupanya gitu ya. Jadi gak perlu aku sebutin satu persatu. Dan aku juga selalu ngadain jajanan anak-anak itu ciki-ciki berhadiah ya, yang berhadiah uang gitu. Di tempat aku itu paling laris ciki-ciki yang berhadiah uang seperti itu. Dan segitu ya poin dari aku untuk yang mau buka warung pemula seperti aku. Boleh dicontek gitu ya tips-tips dari aku. Mudah-mudahan bunda-bunda yang ada niatan untuk berjualan, yang ingin berniatan punya warung, semoga dilancarkan rezekinya sama Allah, dikasih rezeki yang lebih untuk membuka warung meskipun awalnya kecil-kecilan dulu aja ya. Dan teman-teman segitu dulu ya untuk video aku kali ini. Jangan lupa dukung channel aku dengan ketik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Tekati, tekuni, telateni, kerja itu ibadah, rezeki itu jatah, semangat, salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.